Mas Ageng beserta tim di pertama ini kan tidak belanja, tidak belanja. Jadi Branjang ini merupakan desa di perbatasan 3 wilayah, Mas. Di sebelah barat kita ini Kabupaten Kendal, dan sebelah bawah kira-kira 2 kilo itu sudah kota Semarang. Nah, baru tahun ini Desa Branjang ini mau merintis desa wisata. Ini saya di tahun pertama menjelang tahun kedua ini, Mas, karena saya dilantik itu tanggal 15 Januari kemarin tahun 2020. Saya ini sudah setahun lebih, 1 minggu lebih menjadi kepala desa. Yang saya menjadi kepala desa ini harus belajar banyak dengan rekan-rekan, dengan mitra kerja saya, yaitu teman Bapak dan Ibu BPD, dengan teman-teman Pokdaris. Karena saya menjabat kepala desa usia sudah 58 tahun, Mas, tapi masih bodoh sekali. Dukun itu bulan dicetak orang pinter-pinter ini, cik bodoh, cik putusin tahu karo kanca-kanca. Dengan kebersamaan kami yang sangat luar biasa, kalau saya lihat teman-teman ini mau menggerakkan desa Branjang ini melalui sektor membangun desa wisata. Memang kebetulan di tahun ini, di tahun kedua saya menjabat ini sudah terbangun Desa Branjang menjadi desa wisata. Itu di SK oleh Pak Bupati itu di bulan Maret, di bulan Maret tahun 2020. Terus perjalanan yang perdana ini nanti membawa berkah, membawa kebaikan terhadap Kabupaten khusus panjenengan semua dan kita warga Branjang pada umumnya. Izin membuka masker, ada kesetok. Gak apa-apa, insya Allah sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar semangat hujan tapi tetap semangat. Saya jauh-jauh kalau udah didahului udah punya niatan yang baik, niat kita sama-sama harus baik. Jadi kalau kita itu mau izin pengalaman saya dari mau kuliah, dari SMA mau kuliah mau kerja itu, kalau niatnya lurus itu insya Allah pasti jalannya itu ada, Pak. Saya sudah mengalami. Jadi usia seperti ini, seperti kita Pak, berdasarkan pengalaman, kalau niatnya lurus, terus semangat gitu kan, mau bersama-sama itu pasti ada aja jalannya, pasti akan berhasil. Termasuk acara kita hari ini ya. Jadi kalau saya udah niatan, aduh saya kemarin cancel, nggak datang ke sini, nggak datang lagi, saya tetap niatannya pasti datang. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu, sekali lagi saya aturkan selamat bertemu dengan saya. Saya ini bukan siapa-siapa sebetulnya, ya Pak. Bapak Kepala Desa, saya yang terhormat dulu, Bapak Kepala Desa, terus Ketua BPBD, Alhamdulillah Raul, Karang Taruna Raul ya. Karang Taruna, terus dari anggota pengurus Pokdaris, ya, dari ini dari mitra kami, mitra pendamping dari pihak. Alhamdulillah, bukan terlalu, walaupun sedikit tetapi semuanya mewakili. Alhamdulillah itu beralami. Kita panjatkan puji dan syukur dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai pada pagi hari ini masih diberikan nyawa ya Pak, masih diberikan kesempatan untuk bernapas, masih diberikan kesempatan untuk kumpul dengan keluarga, itu satu nikmat yang tidak tiada harganya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di rumah sakit atau di rumah duka ya Pak, katanya ya. Kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Yang kedua, perkenalkan, mungkin saya kalau ada sebagian yang sudah kenal, tapi sebagian juga belum. Saya hanya manusia biasa, Bapak. Saya juga hanya staf biasa di kantor Dinas Pariwisata. Tadi sudah ada nama saya di situ. Dan keseharian saya sebetulnya
baju saya itu banyak. Walaupun saya pegawai negeri di Dinas Orapan, tapi saya ikut di beberapa kegiatan di perguruan tinggi. Insya Allah sampai hari ini saya masih bisa memberikan materi ilmu yang sedikit yang harus diketahui oleh semua, bahwa pariwisata itu yang sebenarnya kayak gini loh. Pemberdayaan masyarakat itu kayak gini loh. Desa wisata itu kayak gini. Jadi ada beberapa yang sekarang itu semuanya itu bisa ngomong pariwisata, semuanya sekarang ngomong desa wisata, semuanya sekarang ngomong Pokdarwis, sekarang semuanya ngomong BUMDes. Kadang-kadang kita jadinya bingung, ya Pak. Semuanya tuh berbicara isu-isu yang sekarang kan ada BUMDes, ada Pokdarwis, ada yang bingung, ada yang gak bingung gitu ya. Nah, mari kita nanti akan bersama-sama menyamakan persepsi dulu, ya Pak. Nah, selain Istipari, ya kebetulan saya juga mengumpulkan teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ini mungkin dari mitra-mitra kita punya komunitas yang namanya Java Creative Community. Jadi itu isinya terdiri dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif seluruh kabupaten kota yang memang saya bentuk sendiri, Pak. Jadi bukan bentukannya kepala dinas. Saya itu memang senangnya begitu, Pak. Ngumpul-ngumpul, yang punya visinya bareng, yang punya niatnya bareng, yang punya tujuannya bareng, yang punya manfaat, ingin mendapatkan manfaat bareng positif, itu saya kumpulkan. Dengan alhamdulillah, walaupun saya bukan pejabat tinggi, Pak, tapi kalau teman-teman saya kumpulkan tuh mau gitu, Pak. Ayo ngumpul di dinas, ini nanti ada bantuan insentif dari kementerian, saya sosialisasikan. Ini ada kegiatan ini, ngumpul, lewatnya ini, caranya begini, saya berikan informasi. Jadi memang saya senangnya begitu. Dan sampai saat ini, sekarang saya masih mendampingi 2 desa, tambah 1 desa. Mungkin saya juga masih punya PR di Desa Wisata Cempaka di tempatnya Mas Ulul, kemudian ada di Banyumas, Purwokerto. Saya jauh-jauh nggak apa-apa. Saya mewakili diri saya sendiri karena kepuasan itu kalau yang kita hasilkan itu kelihatan apa. Jadi ya Allah, ini bukannya ini gara-gara bukannya begitu. Jadi bukan materi yang saya dapat, Pak. Bukan istilahnya apa ya, amplop apa itu bukan. Tapi kepuasan saya itu kalau desa yang saya dampingi itu jadi ini dulu begini, sekarang ada bukannya begini, itu aja udah seneng. Jadi kemarin dari kepala desa Ligasari, kebetulan kepala desanya itu wanita, juga minta tolong kepada saya, Bu, ini punya ini tapi masih belum ada apa-apanya nih, Bu, belum mau hasilkan, iya caranya saya kumpulkan. Termasuk ini mudah-mudahan, tapi pertemuan kita mungkin tidak bisa hanya sekali, Bapak. Jadi nanti perlu berkali-kali. Jadi yang namanya kita bisa menghasilkan itu tidak bisa instan. Ini yang nanti perlu dipahami kita semua bersama. Jangan sampai boleh datang sekali ini orang-orang papanya nggak usah dipanggil lagi, bukan gitu ya, Pak. Jadi karena yang kita aja kalau mau bikin sesuatu kan butuh proses, ya Pak. Butuh proses, butuh waktu, tidak bisa datang terus langsung nggak jadi gitu. Nah, jadi kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Sekarang orang berbicara desa wisata, Bapak. Yang tadi Bapak sampaikan itu, yang tadi dipaparkan di sana tadi film itu adalah baru desa, belum menjadi desa wisata. Ya. Ini tadi yang ada di film Bapak itu adalah desa, karena kalau kita melihat seperti itu baru kondisi desa Branjang itu seperti ini loh. Jadi kondisi aktualnya seperti ini. Ternyata Branjang itu desa yang cukup kaya. Hampir semua desa yang saya datang itu ya kaya semua, Pak, sebetulnya. Jadi kadang kita manusia itu lupa kalau kita itu kaya. Gitu, tapi kayaknya kan kekayaan kita tuh beda-beda. Branjang kayaknya ini, kalau desa wisata Cempaka ini, desa wisata Lerep ini, ya teman-teman, hartanya tuh berbeda-beda. Tetapi kita semua kaya gitu. Mungkin nanti bisa dibantu di Mas laptopnya saya.
juara ASEAN, desa wisata sejuara ASEAN nomor 2. Ternyata ya hampir sama. Jadi potensinya ya potensi desa Bapak, cuman pengelolaannya sudah baik gitu. Jadi sama potensinya desa. Oke. Pagi hari ini kita mungkin hanya sampai berapa jam saja ya Pak, sampai kita ada persepsi yang sama dulu ya Pak ya. Mau diapakan nih desa wisata Beranjang? Kalau saya tadi baru melihat ini Dengan ya tahun kemarin 2020 kita baru melakukan pendampingan di Desa Cikarso, Kabupaten Kuningan juga Pak. Nah itu sudah kita menyamakan persepsi, sudah ada program aksi, sudah sampai membentuk visi misi yang dulu belum ada Pokdalis, sekarang sudah ada Pokdalisnya. Ya, sudah ada identifikasi potensinya. Besok kita ya. Sekarang kita lihat di tadi yang Bapak yang kita saksikan adalah desa ya Pak, desa ya. Kita belum berbicara desa wisata, tadi baru desa. Sekarang kita akan lihat, kita bandingkan dengan yang disebut desa wisata. Ya, biar kita tahu bedanya mana. Kok bisa disebut desa wisata? Kenapa? Saya akan setelkan film di desa wisata Cibutu. Contoh yang kemarin yang pernah mendapatkan juara se-ASEAN. Kok dia bisa jadi juara se-ASEAN? Ini lihat, sudah ada pengelolaannya nih.
ada TIC-nya, sudah ada tadi ya. Jadi sudah dilengkapi dengan fasilitas pariwisata. Ya. Nah, ini dia mengandalkan kampung kambing. Yang menariknya di sini nanti akan saya cerita. Jadi ini adalah kandang-kandang kambing milik perorangan, tetapi diatur. Nah ini Pak Kuru, atau di Jawa Barat bilang Pak Kepala Desa, disebutnya Pak Kuru. Ini Pak Kepala Desa. Nah, memanfaatkan masyarakat yang ada di desa tersebut. Tidak ada pemberdayaan masyarakatnya. Pengunjung berinteraksi dengan masyarakat desa. Ya, jadi masyarakat desa bukan hanya nonton aja kalau ada pengunjung lihatin gitu, bukan ya, tetapi masyarakat desa berinteraksi dengan pengunjung. Iya. Ya. Ya. Parkir aman. Ya. Tidak ada sampah ya Pak. Nah, ini sudah tidak ada sampah. Ini hanya situs yang sudah lama, tetapi digali sejarahnya. Legendanya apa, digali sejarahnya, ditulis di dalam buku, ditulis di dalam website. Jadi orang penasaran ingin datang ke situ. Kayak apa tuh situsnya? Hanya dengan beberapa sejarah legenda yang tertulis di website, sehingga orang ingin
datang ke situ menjadi daya tarik. Nah, ini nggak baru juga loh Pak. Jadi kalau kita ke sana bisa pesan sate kambing berapa, mau digulai, mau disate, itu punyanya masyarakat tapi diatur, ditata. Dan masyarakat di sana tidak membayar uang sewa loh Pak, tidak membayar uang sewa. Nah, ini membuat cermat. Sama ya Pak dengan yang punya kita ya, dengan Desa Beranjak kan gak jauh bedanya aja tadi ada film pembuatan apa tadi itu kuliner tadi kan ada Pak? Ada, hanya bedanya belum dikelola. Jadi kita masih berstatus desa, wisata desa. Jadi kalau saya datang ke sini, saya berwisata ke pedesaan, saya berwisata ke Desa Beranjak. Tetapi ini belum masuk ke desa wisata karena belum dikelola. Kalau misalnya saya bawa grup 5 orang, saya datangnya kemana? Ke siapa dulu? Siapa yang mau nerima grup saya? Mau paketnya apa? Yang mau jadi dikasih lihat ke saya apa? Nanti kalau saya ke sana misalnya sehari ini dari pagi sampai sore, kira-kira apa sih yang bisa saya lihat? Apa yang bisa saya kerjakan? Belum ada ya Pak? Nah, nanti kita bertahap. Tenang, sabar. Mau nanti sampai ke sana? Mau sampai ke sana? Harus sampai ke sana Pak. Jadi pada waktu itu saya bertemu dengan Pak Pugu tadi. Kenapa Pak? Kok bisa begini? Dulunya bagaimana? Ternyata hampir di setiap desa wisata itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Dengan permasalahan itulah maka semua masyarakat bergotong royong diketuai oleh kepala desa. Bagaimana caranya masalah ini menjadi satu peluang. Jadi bagaimana masalah menjadi satu potensi, Pak. Bagaimana masalah ini menjadi satu yang menjadi motivasi kita untuk bergerak. Sebetulnya adanya masalah itu seperti itu. Hampir sama dengan yang Bapak Ibu ketahui kalau di desa wisata Candi Borobudur yang punyanya Pak Kirno, kebetulan saya juga mendampingi yang punyanya Pak Kirno. Ini gimana Mas? Dimatikan aja. Mekanisme yang bani itu kan pengunjung disodorkan untuk dipaksa membeli souvenir. Nah supaya ini bisa mendapatkan manfaat, supaya yang menawarkan souvenir itu menerima uang dengan tidak memaksa, supaya wisatawan itu datang supaya aman, maka dikumpulkanlah oleh para kepala desa dan Pak Kirno ini. Jadi munculnya itu dari masalah dulu Mas, gitu. Ya, kenapa kok bisa kita bersama-sama untuk bangun satu desa wisata? Sekarang mari kita ke sana. Nah, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu sendiri di sini tentunya kan dengan niatan yang sama ya Pak, mau membangun Desa Beranjak menjadi satu desa wisata. Baik, sekarang nanti kita ke sini Pak. Nah, saya mau sampaikan dulu yang ini. Nah, mumpung sekarang masih pandemi, ya kan? Mumpung sekarang masih isu COVID, tetapi isu COVID ini belum tentu menjadi kita mati terkait dengan motivasi, bukan terkait mati untuk beraktivitas, bukan berarti mati untuk berinspirasi. Terus kita diem aja nunggu sampai arah nanti aja kalau masih pandemi ku sesuk wae nek wis pandemine wis bar. Ya, pandeminya selesai kita nggak siap. Berarti kan kita ke belakang lagi ya Pak. Terlambat lagi. Jangan menyia-nyiakan waktu. Sekaranglah mumpung belum pandemi itu selesai, justru disinilah sekarang kita sudah mulai berancang-ancang, istilahnya udah mulai kuda-kuda. Mulai pandeminya selesai, kita siap. Paketnya wes siap, masyarakatnya siap, kebudayaannya siap, ya kan? Fasilitasnya siap.
Begitu pandemi selesai, monggo tinggal memasarkan saja. Desa Branjang sudah siap menerima wisatawan, 1 hari 1 paket sekian 50.000, paketnya ini kan gitu ya Pak? Iya enggak? Nah itu yang nanti harapan kita nanti pendampingan saya sampai di situ. Nah tahapannya seperti ini Pak. Nanti mungkin saya 6 kali insya Allah sini. Yang pertama kita hari ini menyamakan pemahaman dan menyamakan persepsi yang sama dulu. Nanti yang kedua kita terkait dengan kelembagaan. Ini malam-malam ketiknya jadi kelembagaan. Karena saya ingin kesini jadi malam saya bikin ini kelembagaan dan pembagian tugas dan peran. Kepala desa mitranya dong. Terus Bapak BPD apa? Bermitra dengan beberapa perusahaan CSR nanti perannya apa? Fungsinya apa? Ya Pak, ada Karang Taruna, ada ibu-ibu PKK, ada masyarakat LMD, ada nggak LMD masyarakat desa, ya kan? Kemudian masyarakat sendiri itu nanti kita berbagi peran. Ada BUMDes kan? Nah, ada BUMDes nanti perannya apa? Pokdaris perannya apa? Harus jelas. Tetap leadershipnya adalah kepala desa. Jadi peran pentingnya itu memang ada di kepala desa. Alhamdulillah, pada desanya semangat. Berarti ini pasti jalannya akan lancar, insya Allah. Setelah itu kita mengidentifikasi potensi unggulan. Bapak Ibu, potensi tadi yang diceritain oleh kepala desa yang ada tadi di video tadi, itu kan banyak tuh. Saya sudah mendapatkan proposal dari Mas Rubu. Sudah ada identifikasi atraksi wisata yang diidentifikasi secara detail. Kan ada alam, ada budaya, ada tarian, ada kuliner, ya enggak? Dari sekian banyaknya itu, mana yang akan menjadi satu potensi yang mau ditonjolkan lebih dulu? Yang orang lain enggak ada. Yang di sembarang tempat itu tidak ada. Ikise nek sawah semua punya, kan gimana? Nek sawah semua punya, nek alam hampir semua sama. Yang mana nanti kita harus melakukan pertemuan, sering-sering pertemuan. Nanti tugasnya begini, setiap kali pertemuan diinventaris dulu. Bapak tadi potensinya tadi ada perkebunan, ini saya catat ya Pak ya. Ada perkebunan, lalu ada pertanian, ada tadi pembuatan aren, ada tadi ada kulinernya tadi, terus ada budayanya Kiriban. Diidentifikasi secara detail, jangan sampai ada yang lewat. Setelah diidentifikasi, diurut yang sudah siap, yang sudah bisa dijual, yang setiap hari ada. Mungkin tadi ada pembuatan apa tuh aren ya, gula aren itu setiap hari ada yang bisa dilihat. Oke, jual saya. Misalnya ini kita datang, nah ini disuguhi welcome drink. Ini apa nih Pak? Susu. Oh susu. Susu aren. Susu aren. Nah ini kan welcome drinknya bagus nih. Tinggal nanti gelasnya jangan sebesar ini. Gelasnya kecil, dikasih buah anggur garnisnya, atau buah apa gitu, atau dikasih daun, dikasih garnis yang cantik. Begitu saya datang, ini welcome drinknya khas desa Branjang. Dihitung Pak, cara membuat ini itu habisnya berapa? Nanti masuk ke paket. Oh ini buatnya sekian, ya kan? Nanti buat kebersihan ini. Oh jadi berarti tiketnya masuk ke sini nanti sekian. Nanti sampai ke sana. Tapi sekarang belum ke sana ya Pak. Jadi nanti kita belajar menyusun paket. Ini ada setiap hari. Ada. Dan harus diminum hangat-hangat apa harus diminum dingin? Harusnya hangat. Nah, nanti ini saya bawakan Gempi dari Gempi. Kalau sudah siap cara proses pembuatannya, nanti kan difoto, dikasih gelas yang kecil aja Pak, difoto, terus dipasarkan lewat desa melalui Gempi, Generasi Pesona Indonesia itu yang lewatnya website Gempi. Tapi catatannya kalau
ini sudah dipasarkan lewat website, harus sudah siap jual. Stok harus selalu ada. Kalau sudah dipasarkan lewat tablet, lewat media, berarti stok harus selalu ready. Satu. Yang kedua, saya bukan hanya minum nih, saya mau lihat proses pembuatannya. Ada enggak? Ada. Di mana dan dia sudah siap atau belum? Di rumah-rumah siapa aja yang kita bisa lihat proses pembuatannya dengan catatan bersih. Ya. Itu nanti proses pembuatannya di situ berapa lama waktunya? 1 jam kan, 30 menit kan, 10 menit dicatat. Ini kan anak-anak muda nih. Dicatat, oh proses penyusunan ini nanti kita bawa ke rumahnya si ibu A, masuk ke sini dulu, dicatat, minum. Ya kan? Terus setelah itu kita mau bawa kemana lagi? Kan kita ya paketnya ya, paket sehari aja dulu. Ya, kan mau jadi desa wisata supaya ada pengunjung. Ya kan? Supaya ada pendapatan. Ya kan? Setelah itu ini misalnya tadi ya Bang, ini kita belum masuk ke tarian tadi, apakah ada juga tarian selamat datang. Jadi misalnya kebudayaan khas Desa Beranjak. Karena yang saya lihat di Kabupaten Semarang hampir budayanya sama kuda lumping. Jadi tidak ada ciri khasnya. Tapi kita harus satu ciri khasnya Beranjak. Jangan kuda lumping. Misalnya waktunya hanya sekitar 5-10 menit, tidak terlalu lama. Sampai dia benar-benar masuk ke ruang informasi. Nah, monggo nanti disediakan di mana, kan kita belum masuk ke kelembagaan nih ya. Harus punya ruang sekretariatan, harus punya ruang untuk menerima tamu pengunjung yang di situ ada informasi-informasi tentang potensi desa Beranjak. Kalau mau lihat anggur, ke sana kurang lebih sekian menit dari sini, rumahnya ini, mari saya antar. Itu sudah desa wisata. Kalau yang wisata desa saya kesini aja belum gitu, nggak ada yang nganter, nggak ada yang pakaiannya, nggak ada. Itu wisata bisa. Nah, oke, nanti kita ke sana. Tapi kita harus inventaris dulu Mas ya, harus inventaris dulu kekuatan kekayaan kita itu sampai seberapa banyak. Dicatat berdasarkan prioritas, berdasarkan yang unggul-unggul yang tidak ada di tempat lain tapi hanya ada di sini. Kita belum lagi menggali Beranjak ki jenenge Beranjak ki apa toh? Kok bisa disebut desa Beranjak? Itu dicari lagi Mas legendanya supaya menarik. Mengapa disebut desa Beranjak? Pasti ada sejarahnya. Pasti ada. Cari sejarahnya. Itu juga jadi daya tarik. Oke. Terus nanti kita ke sini ya. Saya udah sampai ke situ tuh. Identifikasi potensi unggulan. Lalu identifikasi masalah. Setelah kita mencatat semua potensi-potensi yang ada di desa Beranjak, tadi itu yang disampaikan oleh di video tadi. Video tadi kan belum lengkapnya. Nanti kita lengkapi. Terus permasalahannya apa? Yang jadi permasalahan panjenengan itu sajane ki apa sih? Kalau di desa wisata kemarin di Brebes yang desa mangrove, desa wisata mangrove di Brebes, itu permasalahannya pertama adalah banjir. Jadi air laut selalu datang, masyarakat terkena imbasnya. Tapi sekarang dengan dibuatnya desa wisata mangrove, semua pendapatannya, semua masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dengan adanya mangrove, yang tadinya mangrove ini adalah untuk mencegah erosi. Karena permasalahan itu tadi, tapi jadi desa wisata gitu. Nah sekarang kita harus mencatat dulu. Sajane permasalahannya apa yang ada di desa Beranjak. Lalu setelah dari permasalahan
permasalahan, nanti saya akan bantu untuk menyusun program aksi, kemudian pelaksanaan. Fungsi yang kelima ini, program aksi yang kelima ini adalah untuk memberikan informasi kepada semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, mau pemerintah, akademisi, maupun investor, maupun tadi badan promosi, lalu ada mitra, ada perusahaan, swasta. Panjenengan nanti bisa masuknya di sini loh. BPBD tolong Pak buatkan promosinya. Perannya di sini. Akademisi saya dari Stipari mohon Ibu ada pengabdian untuk pembinaan Pokdarwis terkait dengan pembuatan produk atau terkait dengan pembuatan laporan keuangan atau terkait dengan pengawasan produknya bagaimana yang baik yang bagaimana, atau pembinaan homestay caranya nanti rumah-rumah penduduk dijadikan homestay seperti apa. Nah, disinilah kita bisa tahu peran-perannya pemerintah pusat apa, pemerintah provinsi apa. Bapak mau minta kemana kan akan ketahuan di sini. Karena pariwisata itu nggak bisa hanya ke pariwisata doang, Pak. Yang namanya haki misalnya nih, nanti ada minuman yang terkait dengan aren. Ini kan harus dihakikan, Pak, bahwa ini hanya ada di Desa Beranjang. Maka ini punyanya hakinya Desa Beranjang, dikasih nama. Nah, untuk pembuatan haki ini kita bisa bekerja sama dengan Dinas Perindustrian. Disinilah nanti kita bikin program aksinya. Kan banyak program yang di kepalanya panjenengan, wah aku kepengen gini, aku kepengen ini, catat aja di sini, mau catat dulu. Yang ada di angan-angannya Kak Kades, yang ada di angannya BPBD, catat sih, tapi dikumpulin. Karena maunya apa? Catat dulu lah, catat dulu nih. Sebanyak-banyaknya dicatat. Kan pertemuan itu nggak mesti juga harus siang pagi, siang sore boleh, saat sempet-sempetnya. Semakin banyak melakukan pertemuan itu semakin cepat prosesnya. Makanya kan kita berkumpul di sini kan sebetulnya untuk mendapatkan satu hasil. Iya enggak Pak? Ini kan masih muda-muda nih. Baru kita melaksanakan program aksinya. Tidak semuanya juga di program-program yang kita susun di nomor 5 ini, ya enggak semuanya minta kemana-mana. Bisa juga dibikin oleh masyarakat desa sini. Apalagi tadi tuh yang di Cibutu, yang rambu-rambu petunjuk kayak saya kesini, berapa kilometer lagi Anda memasuki desa wisata Beranjang. Berapa kita ya itu loh, kayak rumah makan Pringsewu, ya kan? Selalu berapa kilometer ada lagi tanda petunjuk. 5 meter lagi Pringsewu, berapa lagi ada lagi petunjuk, berapa lagi ada petunjuknya kan? Itu satu alat promosi. Kedua Pak, merupakan akses, kemudahan untuk mencapai desa atau kemudahan untuk mencapai tujuan. Nah, negawi kalau masyarakat iso ya teman. Orang usah minta ke pemerintah provinsi dan karek kayu ditulisi, tapi yang penting dia awet. Kalau kena hujan, kena panas itu awet. Kan gampang tuh bikin kayak gitu. Apakah nanti itu yang bisa dibuat dulu oleh masyarakat? Setelah itu nanti keberlanjutannya diminta ke pemerintah kabupaten atau ke pemerintah provinsi. Pak, kami sudah melakukan ini loh. Jadi yang minta itu jangan mentah-mentah. Kita belum berbuat apa-apa, tapi kita sudah minta, itu pasti gak akan dikasih. Yakin sih, yakinnya saya. Lah, jenengan itu belum bikin apa-apa, belum berbuat apa-apa kok wis dulu. Tapi kalau panjenengan sudah bikin sesuatu, kami sudah membuat ini, kami sudah membuat program ini, kami sudah punya ruang sekretariatan, tinggal isinya Pak yang belum ada misalnya kayak gitu. Terus kita sudah membuat program bersih-bersih misalnya kan gitu kan Pak. Kepala desanya sudah bisa menyusun program-program, tinggal kekurangannya baru dimintain gitu. Nah, nanti kita di sini. Ya. Jadi kalau saya nanti mau ke sini, ya sudah didata dulu kalau biar cepet. Dan jangan mau apa ditulis dulu, ditulis gitu. Nanti baru saya ke sini
tinggal kita susun yang prioritas yang mana, perannya siapa, mau minta kemana, tahun berapa, bulan keberapa, langsung dijadwal. Begitu kita ada pameran, begitu kita ada tamu, begitu ada investor yang mau masuk, Pak ini Pak kita punya grand desainnya, masalahnya di sini Bapak mau ngisi di sini, sudah ada datanya, sudah lengkap. Tadi ada di 4 dusun, yang dusun ini mungkin bisa untuk agropak Pak monggo, tapi harus ada rambu-rambunya. Kalau kerjasama kan harus ada rambu-rambunya, berapa persen dari hasilnya, atau nanti bagaimana sifatnya, atau dia hanya sewa, masyarakat harus menjadi tenaga kerjanya, kan begitu. Tinggal kita atur di perjanjiannya, tinggal kita atur di kesepakatannya. Tapi yang penting kita sudah punya data dulu, data tertulis. Nanti baru terakhir adalah pelaksanaan program aksi. Ini 6 tahapan yang nanti akan kita bersama-sama membuat itu. Nah, yang pertama kita di penyamaan persepsi. Yang sekarang posisinya masih di sini ya Pak, ya kan? Iya. Desa Beranjak itu posisinya masih di sini. Betul? Sudah ada pendapatan? Belum kan? Belum. Artinya kita masih di sini. Jadi orang datang ke sini beli rambutan, beli durian itu kan hanya wisata desa. Makanya tadi saya ngajak anak-anak sama bapaknya itu, yuk kita wisata ke desa. Tapi belum wisata ke desa, wisata ke desa. Karena belum dikelola. Kalau desa Beranjak ditambah ada pengelolanya, ada fasilitas pariwisatanya, misalnya tempat parkir, pintu masuk, pintu retribusi, ya kan? Ada homestay-nya, ada rumah makannya, ada warung makannya, ada NCK-nya, ada musolanya, dan lain-lainnya. Itu baru menjadi desa wisata. Sekarang kan ini belum ada ya Pak? Belum. Nih. Ini kan belum ada. Yang baru mau kita bikin kan yang ini. Betul nggak Pak? Jadi kita masih di sini. Nah untuk pandemi ini belum untuk pandemi. Ayo kita bikin supaya jadi ini. Kalau sudah jadi ini, maka ada perputaran ekonomi di masyarakat. Ada keterlibatan masyarakat tadi tuh. Masyarakat menari, masyarakat bisa ikut menerima tamu, keterlibatan masyarakat ada nanti di sini kalau sudah jadi desa wisata. Menyiapkan makan siang, paketnya tengah makan siang gitu Pak. Saya nyiapin makan siang siapa? Ibu-ibu PKK. Tempatnya di mana? Harus ada tempatnya. Apa di kelurahan, apa di rumah sinten gitu kan? Itu bayar. Jadi sudah ada ini, baru kita disebutnya desa wisata. Sekarang kita baru mau melangkah ke sini, baru mau ini di sini. Siap? Siap. Kalau saya siap, terus teman-teman di sini nggak siap lah berikut, ya tuh. Semangatnya harus ada. Karena kalau nggak ada semangat nggak jadi, pokoknya nggak jadi. Kalau nggak ada motivator, nggak ada penggerak, nggak ada yang mau meluangkan waktunya, lalu ini kok dari situ, sebentar. Kok dari situ dapat apa toh? Nggak dapat apa-apa, loh nggak digaji. Ya, kok mau-maunya kayak gini tuh, meluangkan waktunya ngumpul-ngumpul di sini loh, kayak nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada niatan. Jadi jangan separuh-separuh, ayo. Itu Mas, kasihan nanti Mas Teguh nih wes bolak-balik. Kalau Mas Teguh sendiri, wah nggak bisa ya. Harus ada yang gunakan. Tapi saya tepuk tangan dulu untuk kepala desa nih Pak. Kita PD. Harusnya udah bisa bobo-bobo siang ya Pak ya. Tapi mau di sini kumpul dengan kita ya. Oke, ini ya persepsi kita sama ya. Sudah sama ya persepsi, frekuensinya sama dulu yang penting. Nah,
yang penting sama dulu ya Mas Teguh, karena kebetulan dekat, jadi saya bisa bolak-balik. Kalau saya di Banyumas Purwokerto, saya bisanya Sabtu malam Minggu nginep gitu. Di desa Desa Lingosari itu kekuatannya ada di Bengkuang. Sudah saya catat, kekuatannya di Bengkuang. Bengkuang itu gak ada musimnya Pak, tiap hari ada Bengkuang. Nah itu saya ciptakan untuk lulur, untuk kecantikan, untuk asinan, untuk keripik. Makanya disebutnya desa Bengkuang, karena sudah tahu potensi keunggulannya Bengkuang. Di mana-mana nggak ada yang ada di situ di Lingosari. Itu yang saya lakukan. Dan di sana udah ada komunitas yang namanya Bengkuang Creative Hub. Masyarakat sendiri yang membuatnya. Saya ngumpulin sendiri. Karena mereka punya masalah itu Bengkuang nanti buang-buang, nggak busuk-busuk, nggak ada yang beli. Kan Bapak kalau kesana kan ada di pinggir-pinggir jalan banyak itu, nggak laku. Sekarang dijadikan keripik, dijadikan asinan, dijadikan umur. Sekarang jadi uang, tapi ya prosesnya memang cukup lama, sama seperti ini, bertahap. Ya. Makanya nanti kita harus menginventarisasi dulu ya Pak. Kan sudah ada di proposal tuh atrasinya, diinventaris dulu nih pada saat ngumpul ya ngumpul, dicatat. Oh ini misalnya tadi apa Pak, gula aren, itu Pak gula aren ya? Gula aren itu sing iso gawe gula aren berapa rumah sampai detil. Oh hanya 3 rumah, oh berarti ini kudu dikumpulke. Ketua kelompoknya sapa? Dibuat ketua kelompoknya. Terus tadi ada yang apa itu? Perkebunan durian misalnya, atau perkebunan anggur apa tadi itu ya? Itu ada berapa penduduk? Kumpul ke. Jadi misalnya kita mau bikin festival durian misalnya, atau festival mau makan durian, kan sudah tahu orang-orangnya. Ketua kelompoknya ditunjuk. Jadi itu Pak caranya, berapa rumah, inventaris sampai detil. Ya. Oke, kita kesini dulu. Desa wisata itu ada 2 komponen sebetulnya, sumber daya sama sumber daya manusia. Sumber daya itu tadi yang Bapak sampaikan di video tadi, ada alam, ada budaya, ada buatan. Alam itu kan tadi ya, ada air terjun, ada pegunungan, ada sumber mata air, ada sawah yang buat selfie. Sekarang kan banyak yang buat selfie. Di inventaris juga titik-titik mana yang punya pemandangan yang bagus buat selfie. Nek kesini, aku mau foto di mana ya? Nek aku tuh udah nyampe desa wisata Ganjang. Sendi. Spot-spot menarik untuk ngambil foto itu di mana? Udah di inventaris belum? Beberapa sudah. Nah, jadi nek aku sini Mas, aku mau ambil foto kalau aku tuh mau jual desa wisata Ganjang. Aku sudah sampai desa Ganjang tuh. Aku pengen ngambil foto di mana? Itu yang harus diinventaris. Yang alam, yang budaya tadi ada apa tadi Pak? Budaya tahunan tadi dulu. Kiriban diketahui sama udah lebih oke lah, tapi harus berbeda dengan yang di lainnya. Bedanya apa? Terus kuliner itu juga masuk ke budaya. Terus ada makan tadi religi, itu juga masuk ke budaya siara. Kalau yang buatan itu tadi perkebunan, peternakan, ini buatan. Yang kita bikin itu buatan. Terus ciberamakan tadi handicraft. Ya. Pembuatan apa tadi yang dari handuk sama dari semen itu maksudnya kebuatan. Itu juga harus diinventarisasi. Jadi pandangan itu harus punya profil yang lengkap sih. Jumlahnya sampai ke nama orang pemilik itu harus lengkap sih. Untuk dikumpulin satu persatu. Ya. Lalu sumber daya manusia yang tadi. SDM-nya siapa aja? Ada masyarakat, penduduk desa, ya kan?
Pemdes, pemerintah desa, ya kan? Ada kades, ada camat, ada lurah, itu dimasukkan ke dalam kepengurusan. Lalu ada lembaga masyarakat desa Karang Taruna, Ibu PKK, ya kan? Ini harus ngumpul bareng dulu, harus punya satu tujuan dulu, harus punya persepsi yang sama dulu, baru bisa jalan. Nah, di luar ini Bapak Ibu, itu ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat, kementerian, ada pemerintah kabupaten kota, dinas pariwisata, dinas perindustrian, dinas-dinas yang ada di kabupaten kota, ada perguruan tinggi banyak. Perguruan tinggi sekarang ada istilahnya pengabdian dan penelitian ke desa-desa, itu banyak programnya. Dia mencari titik-titik mana, lokus-lokus mana yang harus bisa dijadikan lokasi pengabdian. Kalau kita nggak memberi informasi, nggak siap dengan informasi yang ada di sini, permasalahan yang nggak siap, kita bingung mau minta ke perguruan tinggi, padahal itu sudah siap ke perguruan tinggi. Seperti saya di Ciparu, ada asosiasi pelaku pariwisata, ada BPBD, ada Asita, nek jualan atau mau bikin event ya dengan BPBD, itu bikin paket antara desa ke desa. Jadi kan kita kalau bikin paket ada yang paket desa, ada yang paket desa ke desa. Maksudnya desa Branjang dengan dipaketkan dengan kota Semarang misalnya. Kalau dari Sarpokong berapa jam lagi ke sini misalnya, kan gitu kan. Nah itu kan perannya BPBD buat turun jualin. Ada Genpi, tolong dibuatkan websitenya misalnya gitu. Lalu ada Asita yang nggak bisa bikin paket sendiri, ya kita manggil Asita untuk buatkan paketnya. Nah, ini ada banyak pendukungnya. Ada swasta dan perusahaan lembaga lainnya. Swasta itu ada BI, ada Bank Jateng, gitu. Ada BRI kalau di sini. Di masa di desa biasanya ada BRI-nya. Karena BRI juga punya dana CSR. Nah, ini siapa yang ngurusi ini harus ada di kepengurusan Pokdarwis, Mas Teguh. Makanya pada saat kita membuat struktur organisasi Pokdarwis, itu harus melihat kebutuhannya dulu baru digawe strukturnya. Nek digawe strukturnya ada yang lewat mesti lah, ini siapa ya yang megang? Yang bagian pemasaran siapa? Yang bagian atraksi siapa? Yang bagian nanti kelembagaan siapa? Yang bagian SDM siapa? Ya kan? Ada yang lewat pasti, karena tidak berdasarkan kebutuhan dulu bikinnya. Langsung bikin ketua sekretaris bendahara seksi ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Begitu ada kebutuhan di sini, bikin nanti siapa nih? Sekender. Ya. Makanya pada saat kita membuat satu organisasi, kita buat dulu kebutuhannya. Ya. Lalu ada mass media. Bapak Ibu sekarang mass media itu kalau diundang nggak mau dibayar, nggak mau dibayar. Jadi kalau ada apa mau Mas Teguh mengumpulkan beberapa organisasi atau mau FGD mengundang Mas media nulis Pak Pertiola, ini kok orang permasalahan ini ya. Pemerintah Pertiola, kok ini ditulis Mas media ini yang nulis negatif, positif ya terserah, boleh-boleh aja ya Pak. Saya nulis Mas media, nggak akan diprotes. Tapi kita bermitra dengan Mas media. Jangan jauh-jauh dari Mas media. Ya, apalagi pada saat kita melakukan rebut-rebut bareng itu ya, menyamakan persepsi, nggak apa-apa mulai berjalan. Sampai di sini sepakat nggak? Sepakat ya? Jadi masih jauh, langkah kita masih jauh. Bapak-bapak detik ini jauh. Ya, masih di persamaan persepsi. Setelah diketahui permasalahannya, Bapak Ibu sudah bikin visi misinya.
gue kepengen ini loh di situ. Desa Beranjang itu kepengen aku jadikan desa ini gitu. Nah ini kan harapan di sini. Nah, untuk mencapai harapan di sini loh Pak, untuk mencapai keinginan di sini, piye caranya? Nah, ini adalah misi. Ini bukan skripsi loh Pak. bukan tes skripsi ini bukan. Tapi nalar. Ya. Impian Bapak Ibu itu berdasarkan permasalahan yang ada ditulisnya di visi. Langkah-langkah untuk mencapai visi, upaya-upaya untuk mencapai harapan impian kita ini disebutkan di misi. Orang usah banyak-banyak, 5 misalnya. Udah punya Pak untuk misinya. Jadi ini kita kalau misinya sudah kita rumuskan, cuma baru di kelompok kecil itu mau kita sampaikan ke harus disepakati ya Pak. Jadi semua hasil apapun itu harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh masyarakat. Tadi itu yang ada tokoh masyarakat termasuk kepala desa, supaya kita nggak salah nanti. Lalu tujuan tadi, setelah misi, tujuannya desa mau dibawa kemana? Tujuan desa Beranjang jadi desa wisata itu tujuannya apa? Ditulis. Nanti Pak Teguh kalau sebentar lagi kan ada lomba Pokdarwis tuh. Kalau ininya udah diisi semua, punya kesekretariatan, ya kan? Punya tempat sekretariatan, punya struktur organisasi, punya visi-misi, punya program aksi tadi itu yang 6 itu, insya Allah bisa ikuti dalam lomba Pokdarwis. Kita setiap tahun ada lomba Pokdarwis. Tapi ini harus dilengkapi dulu. Nanti dari tujuan ini, target sasarannya siapa aja? Target tuh ini loh, sasaran tembak. Nah kita tembak ini sasarannya apa? Masyarakat yang punya petani, masyarakat yang punya buat, masyarakat yang punya tadi Pak pembuatan gula aren. Nah kita tuh punya target sasarannya. Terus masyarakat yang kira-kira rumahnya bisa untuk dijadikan homestay misalnya. Kita tulis pembinaan homestay, pembinaan wisata agro, kebersihan, apa ini masuk di target sasaran. Berapa jumlah rumahnya yang mau ditarget, berapa kelompok yang mau ditarget, berapa orang yang mau dibina, yang mau dilatih, masuk sini. Baru dimasukkan ini menjadi program, menyusun program mau bikin program 1 tahun, mau bikin program 3 tahun, syukur-syukur sudah bisa menyusun program sampai 5 tahun, minimal 3 tahun. Pada saat nanti Pak Kades mau musrenbang des, ya toh Pak? Nanti kita ada musrenbang des untuk tahun 2022. Panjenengan sudah punya ini loh. Pak ini Pak program ini Pak program desa Beranjang kok tolong diangkatnya ke musrenbang provinsi, musrenbang kabupaten kota biar itu dapat pembinaan, dapat fasilitas. Tapi kan sudah siap programnya, sudah tertulis, sudah ada kitab sucinya, ini loh programnya. Dia Mas Teguh, yang prioritas yang mana? Oh yang nomor ini Pak 1, 2, 3, 5 ini buat nopo-nopo. Yang penting ini ada masuk dulu ke musrenbang kabupaten. Nanti kan dibantu Pak Kades. Makanya di sini peran Pak Kades sangat-sangat dibutuhkan. Setelah program, maka kita evaluasi benarkah program ini sudah bisa mengatasi permasalahan yang tadi. Gampang nggak? Nggak pusing nggak? Nggak pusing? Nggak pusing.
ada kok, tinggal panjenengan mulai bikin jadwal. Kalau saya saran ya, sudah mulai membuat jadwal kapan ngumpul. Minggu ini misalnya sebulan, seminggu sekali. Minggu ini kita mencatat atraksi yo. Minggu ini kita nyatet permasalahan yo. Minggu ini kita nyatet sing pertanian ki sapa wae, sing garap perkebunan ki sapa wae. Terus yang punya ini tadi potensi-potensi itu tadi tuh sudah dicatat. Jadi bukan hanya Mas Teguh ya, jadi kita tuh udah punya ini loh Pak, punya rencana, istilahnya rencana. Kalau sesudah pertemuan ini bubar, nggak ada rencana lagi, ya saya juga kesini lagi belum ada perubahan, masih belum ada data, ya nggak bisa dilanjut. Karena saya bisa kesini kalau sudah ada data yang dibuat oleh desa. Data potensi yang ada di profilnya Mas Teguh itu udah ada, cuma belum detail. Monggo nanti kira-kira kapan kalau sudah membuat jadwal, dibuat time schedule-nya dengan Pak Kepala Desa lah. Pak Kepala Desa kira-kira seperti kapan, BPBD kapan, Karang Taruna syuting mulai kapan. Yuk, sisi saya rampung. Jadi nggak usah bingung. Udah selesai. Jadi yang hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah menyamakan persepsi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan desa wisata. Jadi kalau saya di sini sudah ada retribusi masuk, sudah ada pintu masuknya, sudah ada paketnya, sudah ada fasilitasnya, sudah ada pengelolanya, sudah ada kontak personnya, itu baru disebut desa wisata. Monggo Bapak Ibu mau siap dijadikan desa wisata itu tahun berapa? Pokoknya 2021 harus sudah jadi Bu sebagai desa wisata. Kan siap atau tidaknya tergantung dari sini. Ya? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bung Sewu kalau ini biar nggak usah banyak PR gitu loh Pak. Jadi sedikit demi sedikit saya sampaikan. Besok kita sampaikan lagi terkait nomor 2 seperti kelembagaan. Sambil menunggu formulir atau form data-data yang bisa diinventarisasi oleh masyarakat di sini. Monggo, Pokdamis juga monggo. Karang Taruna harus dilibatkan juga, Ibu PKK harus dilibatkan. Saya kira itu mohon maaf, bukan istilahnya kami menggurui saya terutama, tapi ini kita sama-sama berdiskusi. Jadi itu hanya berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah saya lakukan di beberapa tempat. Begitu Pak Kades, Bapak Ibu semua, matur nuwun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Saya akan kembali ke pemimpin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman ini punya bisnis di kuatnya kami di kopi. Kami coffee shop, supplier untuk kafe-kafe di Semarang khususnya. Terus kami roastery, kami goreng kopi sendiri. Terus kami ada satu perusahaan lagi yang memang khusus untuk ekspor kopi. Terus ada satu perusahaan lagi yang kami gula semut. Kami source dari Banyumas, kami ekspor juga. Itu utama kami dari situ. Terus kami bertemu dengan Mas Teguh ini di satu acara yang sama Mas Ferdian. Itu kami sama-sama aktif di namanya Santren Delik. Kami di situ. Terus waktu itu Mas Ferdian sama Mas Teguh ini datang ke tempat saya. Jadi di tempat kami banyak aren. Kebetulan kami juga supply untuk coffee shop itu, karena sekarang trennya ada es kopi susu, itu kami juga jual cukup banyak juga. Jadi akhirnya ya kami diskusi banyak yang setelah itu mengerucut kita untuk mengeluarkan produk yang aren liquid. Jadi aren liquid yang siap dipakai untuk kebutuhan FFB istilahnya itu. Terus kebetulan
kebetulan juga ada tim R&D yang cukup oke juga, jadi kami pun akhirnya muncul yang istilahnya secara produk ini cukup unik karena dari yang lain-lainnya baik campurannya, tingkat kemurniannya, karena ini paling sulit sekali. Di beberapa kalau yang di gula coconut, yang di kelapa, yang dari Banyumas itu selalu pasti istilah kami itu fermented itu pasti terjadi fermentasi yang itu efeknya bisa meledak, bisa membusuk lah. Tapi pada dasarnya sebenarnya tidak beracun gitu, tapi hanya efek dan rasanya saja berubah. Jadi teman-teman di sini ternyata bisa memecahkan itu, dengan campuran-campurannya, dan kami rasa itu masih cukup istilahnya siap lah. Dan kami trial ini baru selesai kemarin ya Mas. Itu kita expired bisa sampai 1 tahun. Jadi ya. Belum baru kemarin belum, tapi dari trial beberapa ini dengan pembanding-pembandingnya ini cukup signifikan sekali. Jadi kami pun senang sekali karena kami dari tim kami akan siap untuk memasarkan itu dengan jejaring yang sudah kami miliki. Jadi kami sendiri istilahnya datang ke sini ya karena ada potensi itu. Jadi kalau kami melihat potensi agro khususnya karena kami bergerak di agro. Jadi kalau kita ngomong ke pasar luar negeri itu nantinya banyak negara yang akan istilahnya itu mengkonsumsi produk-produk agro kita. Jadi, kalau di Eropa itu nggak bakalan bisa mereka produksi kopi karena memang kopi itu dia ada di sabuk tropis, istilahnya green belt itu kopi, terus kayak aren dan segala macamnya juga ada di tropis. Kalau kami kelapa dulu sempat main kelapa agak lama juga, itu yang paling bagus adalah kelapa dari tropis. Jadi kelapa kita pun banyak diekspor ke Thailand menjadi raja kelapa di Eropa, bahkan lucu. Jadi Thailand itu sedikit sekali, dan sekarang pemain barunya adalah Cina, karena Cina itu membeli gelondongan. Jadi nanti pemenangnya istilahnya ke depan itu adalah siapa yang bisa efisien atau yang paling dekat dengan resource-nya. Resource itu adalah potensinya. Jadi kalau di sini teman-teman sudah punya potensi A kan ya, nanti pemenangnya adalah ya nanti kayak kalian yang bisa dekat dengan resource-nya dan produksi sendiri dari resource itu. Jadi nanti tinggal marketnya saja yang nanti menggandeng dengan marketnya siapa. Jadi kalau dalam bisnisnya yang punya resource sama yang punya market, tinggal nanti menggandeng yang punya market saja. Kebetulan kami sudah ada market, tapi ya belum besar kalau untuk liquid. Jadi harapannya ini bisa bersinergi dengan baik. Jadi di situ nanti teman-teman pun juga bisa menjual juga dengan dengan potensi-potensi yang ada. Itu aja sih. Jadi semoga kesempatan yang diberikan ke kami ke sini juga bisa diterima dengan baik Bapak. Jadi semoga nanti bisa ke depannya bisa bekerja sama dengan lebih lanjut. Semoga juga sama-sama bisa memberikan manfaat. Terus kemarin yang menjadi sisi kopi, karena kami juga core-nya bikin coffee shop itu Pak, ada tim kami yang konsultan coffee shop juga. Mas Teguh juga menginginkan di sini ada tempat untuk istilahnya kumpulnya lah. Jadi nanti kalau pengen belajar kopi, pengen belajar untuk training-trainingnya segala macam bisa ke tempat kami untuk bisa bareng-bareng. Itu aja sih. Ya Pak, terima kasih. Ini sebetulnya merasa bersyukur hari ini ya, karena dari mitra kita itu sudah bisa hadir. Kalau memang salah satu potensi ini sudah mau digarap sambil jalan, garap aja dulu. Saya nanya, kalau memang kebunnya itu banyak, kopi aja dulu yang mau ditanamkan, karena gini, sambil yang lainnya jalan Mas, jadi ngerti banget. Karena yang sudah ada mitranya kan dari kopi dan aren. Cuma saya nyuruh ke negara apakah bisa untuk tadi ya program pendampingan cara proses kalau di pariwisata kan bukan hanya kopinya oke, tapi cara proses pembuatannya ini bisa untuk mendampingi masyarakat di sini untuk menjadi satu daya tarik. Jadi
kalau mau lihat proses pembuatan kopinya bisa ke rumah-rumah penduduk, terus menjadikan mungkin bisa memberikan dia sedikit pendampingan perhatian untuk proses pembuatan kopi. Yang kedua itu branding, Mas. Saya khawatirnya kan Jawa Tengah tuh banyak, Mas, kopi Temanggung aja banyak, ada kopi Wulung, ada Salatiga lebih banyak lagi kopinya, Purwokerto juga banyak Banyumas. Bisa karena bedanya kan pengumpulan yang untuk pemasaran di sampai ke Semarang oke lah ya, Mas, atau sampai ke tingkat nasional. Hanya brandingnya ini bisa dibantu nggak? Kalau ini tuh memang kopinya Brajang, desa Brajang, dan mungkin di situ bisa kita tahu itu perbedaannya dengan kopi yang lainnya. Kalau yang di kopi Wulung itu kan saya sudah pernah tanya sampai detail bahwa dari hasil labnya yang di Temanggung itu yang punyanya Pak Bambang, di hasil labnya itu punya satu antioksidannya tuh tinggi, antioksidannya tinggi, jadi dia tidak bisa memproduksi banyak karena di satu pohon itu yang Wulung benar-benar Wulung yang Wulung itu hanya beberapa sedikit produksinya, hanya pilihan gitu. Karena kalau kita beli nggak bisa banyak, hanya sedikit. Tapi itu menjadi brandingnya kopi Wulung. Nah ini mewakili dari desa Belajar. Apakah Panjenengan juga bisa memperkuat di brandingnya bahwa ini ya tetap punyanya desa Belajar kopinya. Juga gula arennya ini kan tadi sebetulnya aren ini bisa bikin untuk buat bikin cappuccino loh, Mas. Irish coffee, cappuccino itu karena saya juga dulu pernah dibaca jadi saya agak sedikit paham. Misalkan itu juga nanti misalnya membuatkan satu, nggak tahu nih Pak Ades, ngomong ada mitra kita bikin satu showroom apa satu ya kayak kafe atau warung ya Pak ya, warung kopi di sini yang memang khasnya ini, khasnya Brajang, desa Brajang. Karena kan namanya belum ada di kopinya ya Pak. Udah dikasih nama? Belum, mau diuji aja belum. Diuji lab aja belum, jadi masih harus diuji lab dulu, harus ada hasil dari apa beberapa ya tuh, terus nanti baru di branding Mas. Jangan sampai udah nyampe ke Semarang terus ini dijadikan bukan dari desa Brajang, dari daerah lain, hanya dengan kecolongan hakinya, haki perempuan. Nanti justru kepada mitra kita ini brandingnya sudah dibuatkan, entah nanti brandingnya apa dengan logonya Mas, ini dengan logonya Pak, dengan logonya. Jadi kalau buat branding itu dengan logonya, termasuk arennya. Nah, mungkin itu Mas, tolong nanti bisa menjadi apa namanya satu pandangan buat teman-teman. Memang kita perlu bermitra, tetapi bukan bermitra hanya di hasil produknya saja, tapi cara proses pengolahannya juga itu yang menjadi daya tariknya Mas Teguh deh. Jadi ya harus bersama-sama. Itu tadi saya titip itu Pak. Dan tolong ya sampai ini menurut kopi belum diuji ya, nanti kesalahan nanti. Jadi itu Pak ada itu Pak ada. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Bu Gana. Ini setelah mendengar dari panjenengan Menteri di sini, semakin tertantang saya untuk bisa mengawal teman-teman bergerak lebih cepat lagi untuk bisa menciptakan desa Brajang ini untuk bisa menjadi desa wisata. Secara potensi tadi sudah saya sampaikan Bu di depan bahwa desa Brajang potensinya itu ada dan varian potensinya banyak sekali, dan niatan kami bersama-sama untuk menciptakan desa wisata ini terfokus. Teman-teman ini terbersih pikiran, saya harus bisa, saya semangat menciptakan, hanya saja ini ibarat perjalanannya itu masih belum fokus ke arah yang mana dulu yang harus kita laksanakan. Terlebih setelah mendengarkan apa yang tadi Bu Gana sampaikan,
semua ini rencana mau terlalui. Hanya saja kita belum tertata manajemennya, harus apa dulu yang harus kita laksanakan, harus kemana, dengan siapa harus kita berkoordinasi dan lain sebagainya. Terkesan saking semangatnya anak-anak, sangat semangatnya tim dari Prodawis ini melajunya kencang, tapi semacam manajemennya itu kurang tertata. Ini saya semangat orang itu belum semangat anak muda, tapi saya optimis sekali dengan semangat yang mengangkat semacam ini bisa merubah Desa Brajang akan lebih maju lagi. Dari rencana niatan kami bersama untuk membangun Desa Brajang yang tidak desa apa-apa, yang tadi saya sampaikan potensinya yang cukup luar biasa, ingin merencanakan untuk menjadi desa wisata ini juga butuh keahlian manajemen yang benar-benar tertata. Ini saya titip ke Bugana. Monggo Bugana untuk bisa melihat lebih dekat lagi, lebih dalam lagi Desa Brajang itu kayak apa. Bugana harus bisa bersani yang lebih dalam. Jadi Desa Brajang itu desanya yang kayak apa sampai pelosok lokasinya pun Bugana harus bersama. Dan saya titipkan kepada panjenengan, tolong dikawal, tolong dibantu dengan segala kekuatan yang ada di Bugana. Dampingi kami untuk menciptakan niatan baik pada kami itu untuk bisa membangun atau menciptakan desa wisata. Ini sekali lagi saya mohon titip kepada Bugana untuk bisa menciptakan desa wisata sesuai dengan urutan kegiatannya yang tadi telah Bugana sampaikan. Terus kepada Mas Agung dan kawan-kawan, kami sudah punya beberapa potensi yang beberapa saat yang lalu panjenengan sudah mersani kondisi potensi kita yang ada. Tolong saya titip kepada panjenengan, potensi yang ada pada kami ini bisa jenengan kawal, bisa jenengan dampingi teman-teman ini untuk bisa berkarya, berkreasi, sehingga bisa menciptakan Desa Brajang ini yang lebih maju dengan kawalan panjenengan sekalian. Dan ketika warga kami, teman-teman Prodawis dengan seluruh lembaga masyarakat ini semuanya tercipta satu kebersamaan untuk menciptakan desa wisata dengan banyak kegiatan dan semangatnya sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi dan kemungkinan kepuasan panjenengan mendampingi ini kemungkinan dalam beberapa saat yang akan datang mungkin bisa terlaksana, karena dari potensi yang ada pada kami dengan semangat para mitra-mitra penggarap kami dan pendampingan panjenengan, insya Allah saya selalu optimis. Mudah-mudahan Desa Brajang ini warga masyarakat yang mempunyai impian untuk menjadi desa wisata berkat bimbingan dan dukungan panjenengan, insya Allah Desa Brajang akan menjadi desa wisata yang benar-benar bisa dikenal di daerah yang lain. Saya kira tambahan dari saya cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kerabat panjenengan di sini mungkin sangat mengecewakan panjenengan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan ke depan bisa menambah berkah bagi kita semua. Kalau sekali matur nuwun, kalau ada